Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning saya dengan dataset cuaca. Sebentar kita tunjuk dataset dari cuaca saya. Oke, di sini adalah data cuaca set saya. Di sini di kolom pertama ada tanggal, kedua suhu minimum, suhu maksimum, suhu rata-rata sampai kecepatan angin rata-rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Yang pertama di sini ada import pandas. Yang pertama itu untuk membuat dan memuat data frame menggunakan pandas. Dan yang kedua membuat visualisasi data menggunakan Seaborn. Yang ketiga membagi data untuk pelatihan dan pengujian menggunakan Scikit Learn, dan yang keempat melatih model KNN regressor, dan yang terakhir yaitu untuk menghitung dan menampilkan mean square error. Penjelasan singkat dari codingan pertama saya ini yaitu data frame dibuat dari string CSV, kemudian visualisasi dilakukan untuk menggunakan Seaborn untuk melakukan distribusi dan hubungan antar fitur. Data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian, dan yang model KNN Research dilatih menggunakan data pelatihan. Prediksi dilakukan pada data uji dan hasil evaluasi menggunakan MSE dan R2. Untuk yang kedua ini, file name atau cuaca XLXX itu membuat data file Excel menggunakan pandas untuk membaca file Excel dan memuat ke data frame ke dalam data frame tersebut. Dan yang kedua, melakukan analisis data. Mungkin akan melakukan analisis atau pemrosesan data pada data cuaca yang dimuat. Dan yang ketiga, ada visualisasi data menggunakan Seaborn atau Matplotlib untuk membuat visualisasi data cuaca. Dan yang terakhir atau keempat adalah untuk memprediksi atau melakukan analisis statistik. Mungkin menggunakan model prediktif seperti Kinect-born regressor atau alat statistik lainnya untuk menganalisis data cuaca. Untuk contoh, penjelasan dari langkah-langkah tersebut adalah memuat data, menampilkan data, visualisasi data, memisahkan fitur dan target. Dan yang selanjutnya di sini ada DFPR Read Excel. Nah, itu disebutkan untuk membuat data dari Excel. Membuat data dari Excel yaitu untuk menggunakan pustaka pandas untuk membaca file Excel dan memuat data ke dalam data frame. Seperti yang ditampilkan pada di print DFH seperti ini. Print DFH ini memuat data, digunakan untuk memuat data dari file Excel yang di atas. Seperti ini. Jadi print DFH ini untuk memuat semua data dari file Excel yang di kolom ketiga ini. Dan yang kedua, print DFH ini menampilkan data, menampilkan beberapa baris pertama dari data frame untuk memastikan data telah dimuat dengan benar. Seperti di sini ada contoh 5 cuaca atau 5 contoh paling teratas pada tanggal 2023 tahun 2023 bulan tanggal 1 bulan 1 dengan suhu minimum 24,6, suhu maksimum 35,2 dan suhu rata-rata 28,7. DF tersebut ini adalah sebuah data frame yang biasanya dibuat menggunakan pustaka pandas setelah memuat data dari file seperti CSV atau Excel. Dan yang seterusnya di sini ada
df tanggal, pd to date time. Penjelasan langkah-langkah dari codingan tersebut, yang pertama itu mengimpor pustaka, mendefinisikan nama file, memuat data, dan mengambilkan data. Dan selanjutnya di sini ada impress through. Di impress through ini kode digunakan dalam konteks pemrosesan data dengan Pandas untuk menangani nilai-nilai yang hilang atau missing values dalam data frame atau def. Devlin ini, metode ini digunakan untuk menggantikan nilai-nilai non atau not a number dalam data frame dengan nilai yang ditentukan. Dfmin, fungsi ini menghitung rata-rata min dari setiap kolom data frame. Df hasilnya adalah sebuah series dengan nilai rata-rata untuk setiap kolom. Impress through yaitu argumen ini untuk memastikan bahwa penggantian nilai none dilakukan langsung pada data frame df yang asli tanpa perlu membuat salinan baru. Jika in place atau false atau tidak ditentukan, metode ini akan mengembalikan data frame baru dengan nilai yang sudah digantikan. Sementara itu, data frame asli tetap tidak berubah. Di sini nan pada kolom suhu di baris ketiga. Di baris ketiga ini telah digantikan dengan nilai rata-rata dari kolom suhu 30,25. Nilai nan pada kolom kelembapan di baris keempat telah digantikan dengan nilai rata-rata dan kolom kelembapan. Dan selanjutnya di sini ada df columns. Columns sama dengan itu digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal dan akhir nama kolom dalam data frame. Ini seringkali diperlukan ketika nama kolom dalam file CSV atau Excel ini memiliki spasi yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan yaitu yang dapat menyebabkan kesalahan atau masalah saat mengakses kolom-kolom tersebut. Selanjutnya, penjelasan dari df columns ini mengacu pada atribut columns dari data frame df yang merupakan objek indeks yang berisi nama-nama kolom dalam data frame tersebut. Penjelasan langkah-langkah yaitu mengimpor pustaka, membuat data frame, mengambilkan kolom atau sebelum penghapusan spasi, dan yang terakhir ada menghapus spasi. Kode print of head ini untuk print digunakan dalam pattern untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame df ini adalah fungsi yang sangat berguna untuk memeriksa data secara cepat setelah memuatnya ke dalam data frame. Df ini adalah sebuah objek data frame yang biasanya dihasilkan menggunakan pustaka. Data frame adalah struktur data 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan data tabular, mirip dengan tabel dalam basis data atau lembar kerja Excel. Print itu fungsi digunakan untuk mencetak atau menampilkan hasil dari dfet atau ke layar atau konsol. Selanjutnya, penjelasan langkah-langkah dari mengimpor pustaka yaitu mengimpor pustaka Pandas dengan alias pd dengan file name sama dengan cuaca xlsx mendefinisikan nama file Excel yang berisi data cuaca. Di sini selanjutnya ada tabel yang sudah kita lalui menggunakan codingan tersebut. Seperti ini hasilnya, ada tanggal, suhu minimum, suhu maksimum, dan suhu rata-rata. Sini selanjutnya ada codingan PLT figure. Kode di atas menggunakan 2 pustaka utama dalam pattern yaitu Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Yang pertama, Matplotlib itu pustaka ini adalah pustaka dasar. Untuk membuat visualisasi data dalam Python ini menyediakan berbagai fungsi untuk membuat plot dan grafik. Seperti ini untuk plot dan grafik saya.
Selanjutnya di sini ada PLT figure. PLT figure ini untuk membuat visualisasi data berupa heat map yang menunjukkan kolerasi antara kolom-kolom dan data frame. Berikut ini adalah jelasan pustaka yang digunakan. Pustaka yang digunakan untuk membuat sebuah figur baru dan menentukan ukuran. Seperti ini, ada kolom tangga, suhu minimum, suhu maksimum, suhu rata-rata, kelembapan relatif rata-rata, curah hujan, durasi penyinaran matahari dalam jam, kecepatan angin, arah angin, dan kecepatan angin rata-rata. Selanjutnya di sini ada PLT figure. PLT figure fixed size ini untuk membuat figur baru untuk ukuran 12,8 inci. Ini menentukan ukuran kanvas untuk plot heat map. Dan yang selanjutnya ada SNS heat map, yaitu membuat heat map berdasarkan matriks korelasi yang telah dihitung. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas dengan new data pada data frame. Di sini ada new data frame atau disebut suhu minimum, suhu maksimum, suhu rata-rata, kelembapan relatif rata-rata. Kode di atas ini digunakan untuk membuat data frame baru atau new data menggunakan pustaka pandas dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada PD data frame. Ini adalah panggilan fungsi dari pustaka pandas untuk membuat objek data frame baru di dalam kurung kurawal. Kita menyediakan sebuah kamus atau dictionary di mana kunci case adalah nama kolom dan nilai values adalah data yang ingin dimasukkan ke dalam kolom-kolom tersebut. Setiap kunci dalam dictionary mewakili nama kolom di data frame. Secara keseluruhan, kode di atas ini adalah digunakan untuk memprediksi nilai target, misalnya curah hujan untuk new data menggunakan model machine learning atau KNN model yang telah dilatih sebelumnya dengan data yang sesuai format dengan new data. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas machine learning. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.